Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Arumahyaningsi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 4. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan laporan PLP1 saya yang saya laksanakan di SMK Negeri 54 Jakarta. Tujuan saya melakukan PLP1 ini, selain memenuhi tugas dari mata kuliah PLP1, saya juga ingin mengetahui bagaimana kultur sekolah yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta. Selamat menyaksikan. Untuk pertanyaan pembuka aja langsung ya Pak. Kan sebelum sekolah ini diberi nama SMK, dulu sekolah ini bernama STM 14 ya Pak kalau tidak salah. Iya, betul. Terus dengan perbedaan nama dari STM ke SMK itu pasti ada perubahan terutama untuk jumlah siswa, apalagi untuk siswa perempuannya. Lalu kira-kira perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki itu berapa sih Pak? Apakah tahun ini jumlah siswa perempuan itu melonjak dibanding selagi waktu masih STM namanya? Ya, sekarang lebih banyak sekarang. Ada peningkatan hampir sekitar 15%. Oke. Kalau dulu paling sekitar di bawah 5%. Untuk saat ini pembelajaran ya itu ya Pak, Zoom ya atau gimana? Ya, sekarang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Apakah ada kesulitan? Apakah ada kesulitan dalam ya? Kalau keluhan ya banyak, masalah paling ya di sarana untuk pembelajaran online itu, dari mulai komputernya, kemudian HP-nya, paket datanya, ya pokoknya semuanya sarana yang penunjang untuk kegiatan pembelajaran online. Itu yang jadi masalah. Pak, untuk SMK 54 ini jurusannya ada berapa aja sih Pak? Jurusannya kita ada 3. Ada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO ya itu disingkatnya. Kemudian TPTU itu teknik pendingin dan tata udara, dan yang terakhir adalah teknik komputer jaringan TKJ ya. Selama pandemi ini biasanya guru-guru tuh pakai aplikasi apa Pak buat PJJ? Rata-rata mereka banyak sih, variatif. Ada Google Classroom, ada Google Meeting, ada Zoom, ada juga menggunakan WA Group, ada juga menggunakan Wikido, ya itu, menggunakan Moodle, menggunakan Edmodo, yang variatif. Diserahkan kepada gurunya masing-masing, dia mampunya apa. Ya. Lalu bagaimana sih Pak untuk struktur organisasi dan tata kerja yang ada di sekolah? Kalau struktur organisasi kita ada apa aja gitu? Ya, yang jelas ada kepala sekolah, ada wakil, ada kaprok, kemudian ada staf wakil. Wakil itu ada 4, ada bidang kurikulum, ada bidang sarana, ada bidang kesiswaan, dan bidang hubungan industri, ya itu. Kaproknya ada 3, ada kaprok TPTU, kaprok itu kepala program keahlian ya, kepala jurusan kalau bahasa dulu. Itu ada TKRO, kepala program TPTU, dan kepala program TKJ. Kemudian di bawahnya baru nanti ada wali kelas dan guru. Kan kalau di sekolah pasti ada peraturan-peraturan kan ya Pak ya? Kalau misalnya ada siswa-siswi yang melanggar peraturan itu dikasih teguran atau bagaimana, atau di setiap peraturan tuh ada poin-poin tertentu gitu? Ya, ada nama tata tertib siswa sama aturan pelanggaran siswa juga ada berdasarkan poin biasanya kita. Gitu. Ada poin pelanggaran ya. Kalau poinnya sudah mencapai maksimal ya tentu ada aturan untuk tahapan-tahapan untuk pemberian sanksinya kepada siswa. Ya. Lalu Pak untuk kalau bicara tentang peraturan dan sanksi, apa ada perbedaan gitu peraturan dan untuk sanksinya? Untuk sanksinya itu apakah ada perbedaan bagi siswa dan siswinya? Kan tadi kan udah mulai banyak gitu siswinya ya kan?
udah sekitar 15%, itu apakah ada perbedaan sanksi dengan Ya laki-laki? nggak ada, tidak ada, disamakan semua. Ya. Selama pandemi ini, bagaimana Bapak dan Ibu guru menjalankan rapat melalui Zoom atau pada ke sekolah gitu? Ya untuk kegiatan rapat saat ini ya kita gunakan secara virtual, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Ya. Tapi ya kalau jumlahnya besar, kalau jumlahnya kecil mungkin kita lakukan pertemuan secara luring ya, tatap muka di sekolah. Dengan menerapkan protokol kesehatan, dan itu yang ada. Terus, apakah ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa? Selain pramuka, biasanya pramuka itu kan wajib ya Pak. Apakah ada ekstrakurikuler lain yang wajib diikuti? Oh, enggak. Yang wajib hanya pramuka aja. Oh, oke. Pak, untuk kegiatan tadarus dari Jumat itu, kalau misalkan kayak terjadi hujan, itu tadarusnya dilaksanakan di aula atau di kelas? Tadarus kita kalau untuk hari biasa kita di kelas. Saat Senin, Selasa, yang ada tadarus itu Selasa sampai dengan hari Kamis ya, hari Kamis itu di kelas masing-masing. Dari komandoi nanti dari ada sentralnya lah, sentral untuk mengomandoinya. Kalau untuk hari Jumat kita dilaksanakan di masjid. Di masjid. Itu selalu rutin dijalanin dari Selasa sampai Kamis itu? Rutin. Jalannya rutin, itu udah program rutin itu. Jadi tadarus rutin. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita tadarus dulu. Kalau ngomongin ekskul, ada nggak sih Pak ekskul yang peminatnya tuh dikit gitu? Ya ada, pasti. Oh, banyak. Pasti ada. Ada beberapa ekskul yang peminatnya mungkin sedikit, kayak model ekskul apa ya? Tari. Kayak tari itu kan karena laki-laki kan jarang dominan perempuan yang ikut kan gitu. Itu masih tetap di... Masih. Berarti belum ada yang dihentikan ya Pak ekskulnya? Belum, kalau ekskul semuanya berjalan semua. Walaupun pesertanya pemainnya hanya yang daftar hanya 10 orang atau hanya 12 orang, tetap jalan. Mungkin yang lain ada lagi atau cukup? Cukup sih pertanyaannya. Mita, ada lagi? Sudah cukup jelas. Mungkin ditutup aja. Oke, langsung aja penutupan. Terima kasih banyak buat Pak Nana sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sudah. Ibu tahu Ibu ngajar di kelas berapa ya Bu? Saya ngajar di kelas 10, 11, 12. Semua tingkat saya ngajar, cuman kebetulan kelas 10 dari kelas 10 sekarang 10 kelas. Saya dapatnya 1 kelas doang, lebih fokus di kelas 12. Terus kalau secara umum bagaimana karakteristik siswa yang Ibu ajarkan Bu? Siswa-siswanya gitu. Karakteristik siswanya kan sebelumnya kan tahu ya SMK 54 ini berbasisnya lebih ke teknik mesin, teknik pendingin, sama teknik komputer jaringan. Ibaratnya basisnya STM lah gitu ya. Jadi karakteristiknya ya kurang lebih kalian tahu kalau misalnya di dalam lebih banyak laki-laki kan ya, mungkin di kelas itu kalau yang jurusan TKR cuma 1 atau 2 anak perempuan doang. Ya udah, kalau anak laki-laki ya gitu. Fokus untuk belajarnya itu hanya di 15 menit pertama. Kalau misalnya kita lagi metode ceramah atau menerangkan kayak gitu, lebih harus banyak itu sih, komunikasi sama anaknya. Soalnya kalau misalnya kita ngejelasin terus,
anak-anak nggak akan konsen. Kalian tahu lah, apalagi di sekolah ini kan juga boleh bawa HP. Kadang tuh kita pembelajarannya, medianya HP juga dipakai untuk searching atau browsing gitu kan. Jadi kadang tuh ya seperti itu, terdistrak sama entah itu game, entah itu chat gitu. Kalau misalnya lagi disuruh browsing atau searching itu. Tapi ya kalau misalnya ada siswa yang memang dikasih perintah sekali gitu, langsung langsung ngerti, langsung paham, langsung cepat ngerjainnya. Cuman kalau laki-laki itu ya gitu, mesti dipegang dulu yang biangnya siapa nih, ntar barulah dia yang kontrol tuh anak-anaknya biar bisa diatur gitu. Ya STM sih rata-rata kayak gitu kayak gitu sih. Terus ada kegiatan ya tadarus gitu nggak sih Bu sebelum memulai belajar gitu? Oh ada. Kalau tadarus itu biasanya di jam pertama. Itu selalu di jam pertama itu ada tadarus setiap hari sebelum online daring kayak gini ya pembelajarannya itu. Jadi kalau dulu itu awal-awal di lapangan bawah semuanya. Jadi sebelum masuk kelas di situ. Tapi sekarang di kelas masing-masing yang di jam pertama, karena kan di SMK 54 ini basisnya moving class. Jadi kalau misalnya ganti mapel ya udah ganti kelas lagi gitu. Jadi di jam pertama itu tadarusnya itu di kelas yang emang mapel jam pertama gitu. Itu selama 45 menit atau 30 menit paling cepat gitu. Terus setelah ada pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran dilakukan secara daring kan. Lalu bagaimana teknisi pembelajaran yang Ibu gunakan? Apakah dalam setiap pertemuan selalu menggunakan Zoom atau pakai Google Meet atau yang lainnya? Karena kebetulan tahun pelajaran ini saya dapat 17 kelas. Jadi untuk Google Meet atau Zoom itu saya lakukan hanya sebulan sekali untuk setiap kelas gitu. Sisanya itu akan saya menggunakan media, entah itu Classroom, entah itu Google Form, entah itu WA Group, tergantung, entah itu YouTube, itu saya gonta-ganti. Tapi kalau misalnya untuk Google Meet atau Zoom itu biasanya saya hanya di awal bulan aja. Terima kasih kepada Ibu Nova telah meluangkan waktunya dan mau untuk kami wawancarai. Jurusan kamu di SMK apa sih? Terus kenapa kamu milih jurusan itu? Ya, yang pertama itu Kak, saya teknik kendaraan ringan. Alasan saya milih di TKR adalah sebuah keberuntungan sih Kak. Dan saya itu waktu itu kecil. Dan juga pas waktu pendaftaran akhir, saya itu baru dapat di situ. Dan alhamdulillah di situ dapatnya. Dan buat bantu-bantu orang tua juga sih. Gitu Kak. Gimana pendapat kamu tentang pembelajaran jarak jauh ini? Kan kamu pas kelas 12 kan udah ada COVID kan, terus pasti pembelajaran jarak jauh, terus itu pendapat kamu gimana? Kalau pendapat saya, pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif Kak, karena kurang ekonomi, terus susahnya untuk memahami pelajarannya, terus fasilitas elektronik kurang memadai Kak, jaringannya juga kurang stabil untuk buat HP, terus jarang ada yang punya elektronik seperti HP juga, gitu Kak, banyak masalahnya pokoknya. Oh gitu. Terus kalau ngomongin organisasi, kamu pernah ngejabat jadi OSIS? Iya, ngejabat jadi OSIS Kak. Tahun berapa kamu jabatnya? Sampai kapan? Kalau tahunnya itu dari 2017 sampai 2019. Itu ada 2 jabatan, Kak. Apa aja?
Kalau yang di 2017 sampai 2018 itu saya jadi seksi keagamaan, Kak. Terus Oh, yang 2018 sampai 2019 itu saya sebagai bendahara. terus kalau ngomongin ekskul selama di sekolah, kamu ngambil ekskul apa? Ekskulnya Rohis, Pramuka, sama Paskibra. Kan kalau SMK tuh biasanya banyak praktek-praktek gitu kan, apalagi kalau misalkan ujian akhir di kelas 12. Nah, pas kamu kemarin kelas 12 kan corona udah dateng tuh. Itu cara prakteknya gimana ujian prakteknya? Waktu ujian prakteknya itu pas belum corona datang, Kak. Oh, pas Kalau belum zaman saya corona. mah. Oh, Iya, berarti masih pas Februari. berarti masih bisa praktek gitu ya? Iya, masih bisa praktek. Nah, prakteknya itu ada yang tertulis, ada yang langsung praktek. Ya udah. Oke, wawancaranya segitu aja. Oh ya udah. Nah, Ada makasih lagi, Kak. ya udah nyempetin waktunya buat diwawancarain. Oke, siap, Kak. Sama-sama.